burung Welcome back to Mr. Lee Channel. en, dan the dipakai untuk memberikan keterangan pada suatu benda. Misalnya, a boy, a desk, an apple, an egg, the school, the hospital, dan sebagainya. Nah, artikel ini juga terbagi ke dalam dua jenis ya, yaitu definite article dan indefinite article. Kata dan en mempunyai arti yaitu satu atau sebuah. Nah, dan digunakan pada benda tunggal. Dan nggak cuma itu, dan en bisa bermacam-macam, tergantung pada benda yang diterangkannya. Tapi intinya maknanya itu tetap adalah tunggal atau satu. Nah, jadi dan en bisa kita artikan satu, sebuah, sebiji, sebatang, sebutir, sehelai, seorang, seekor, dan sebagainya. You get my point? Jelas ya pengertiannya? Untuk penggunaannya, kita mulai dari kata dipakai sebelum kata benda yang berawalan huruf mati atau konsonan. Misalnya, a book, a desk, a table, a house, a red apple, a yellow orange, a blue umbrella, a hen egg, a pictures, dan sebagainya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, kata en dipakai sebelum kata benda yang berawalan huruf hidup atau vowel. Contohnya, an egg, an apple, an umbrella, an orange, an art, an actor, an actress, an honest man, an Indonesian, an Englishman, an Australian, an American, dan sebagainya ya. Nah, dan harus diingat ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa karena sifatnya itu tunggal, maka artikel dan en ini tidak boleh dipakai pada benda jamak atau plural. Misalnya, some books, tidak boleh some book. Many cards, tidak boleh kita membuat a many cards. Sama dengan cats, a cat, no. People, a people. Flowers, a flowers. Ya, jadi kata dan en hanya dipakai pada benda tunggal. Oke, kata sandang tertentu dipakai di depan suatu benda tertentu yang mana benda tersebut bagi si pendengar telah diketahui sebelumnya. Ya, maksudnya dalam pembicaraan mereka tadi, benda tersebut sudah disebutkan, sudah dijelaskan. Nah, saya kasih contoh, perhatikan kalimat-kalimat ini ya. My father has a car. The car is red. The car is expensive. Nah, coba perhatikan pada kalimat nomor 1 itu masih menggunakan artikel karena si pendengar belum mengetahui sebelumnya dengan pernyataan a car ini. Si pendengar belum mengetahui ciri-ciri ataupun keterangan lainnya
tentang mobil itu. Jadi si pendengar masih menganggap mobil itu sebagai mobil secara umum saja. Nah, lalu kalimat nomor 2 dan 3 itu dipakai definite articles, the, ya. Karena si pendengar pasti sudah tahu ya mobil siapa yang dibicarakan, yaitu mobil ayah saya atau si pembicara ya, bukan mobil lain. So dengan demikian benda yang dibicarakan telah tertentu, hanya mengenai mobil yang telah disebutkan sebelumnya. That's it. Itu saja. Nah, kalau tadi dipakai pada benda yang awalan huruf mati dan dipakai pada benda yang awalan huruf hidup, the juga sama, tapi cuma pada pengucapannya saja. Contohnya, the sky, the book, the girl, the table. Nah, jika ketemu huruf mati, the tetap dibaca the. Sedangkan jika kata di depannya huruf hidup, maka dibaca di, bukan the. Oke, contohnya di akhir film biasanya ada tulisan ya, dibaca the end karena di depannya huruf hidup ya, atau vowel. Nah, contoh lain, the umbrella, the ocean, dan seterusnya. Oke, paham ya? Oke, sekarang perhatikan kedua kalimat berikut ini saya buat sebagai kesimpulan materi kali ini ya. A bird can fly. The bird can fly. So, what's the difference between this sentence? Pada kalimat pertama, seekor burung bisa terbang. Itu tidak tentu bendanya ya, atau burungnya. Nah, ya bisa burung apa saja ya, burung merpati, burung gereja, burung hantu, burung elang, burung pipit, ya semua burung juga bisa terbang kan? Oke, lalu pada kalimat kedua, artinya the bird can fly, burung itu bisa terbang. Nah, di sini seekor burung ini sudah tertentu ya, yang sudah dibicarakan antara si pembicara dan si pendengar. Oke? So, itu dia penjelasan tentang artikel en, dan the. Nah, jika kalian sudah paham, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Kalian boleh menulis jawabannya di kolom komentar. Oke? Well, sampai di sini dulu. Semoga kalian semua semakin hebat dalam menguasai bahasa Inggris. Jangan lupa like, comment, dan share ya. See you.